Di bulan Ramadan yang luar biasa ini, yuk kita bahas sesuatu yang penuh harapan. Kekuatan taubat. Kekuatan untuk memulai lagi dari awal. Kita mulai dengan pertanyaan ini. Coba bayangin deh, gimana kalau semua kesalahan yang selama ini memberatkan kita, yang mungkin udah kita pikul bertahun-tahun, ternyata bisa lunas, bisa bersih total, hanya dalam satu malam di bulan Ramadan? Kedengarannya mustahil ya? Soalnya Ramadan itu sebetulnya jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah momen untuk pulang, sebuah musim untuk kembali, dan yang paling penting, sebuah festival harapan yang besar banget. Oke, pertama-tama mari kita jujur sama diri sendiri. Kita semua punya beban dari kesalahan masa lalu kan? Rasa berat yang kadang ngeganjal di hati, yang mungkin udah kita bawa-bawa entah berapa lama. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Pernah nggak sih kita ngerasa, aduh kayaknya dosaku udah kebanyakan, udah kejauhan buat balik? Tapi gimana kalau pintu ampunan itu ternyata nggak pernah dikunci sama sekali? Nggak peduli seberapa jauh kita pergi? Dan disinilah letak keajaiban Ramadan. Kita sekarang masuk ke inti janjinya. Satu malam yang punya kekuatan buat ngubah segalanya. Sebuah konsep pengampunan total yang jujur aja luar biasa. Dan ini bukan omong kosong loh, ada jaminannya langsung dari Rasulullah. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba diperhatiin kata-katanya, bukan cuma beberapa dosa, tapi dosa-dosa yang telah lalu, semuanya. Coba kita renungin sebentar. Ini tuh bukan sekedar diskon dosa ya, ini kayak riset total. Akumulasi kesalahan kita selama bertahun-tahun dihapus sampai bersih. Catatan kita jadi putih lagi. Terus kenapa sih bulan ini bisa sespesial itu? Simpelnya gini. Kondisi spiritualnya itu udah disetting buat kita. Pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan godaan terbesar kita, yaitu setan, diikat. Artinya, jalan untuk kita kembali itu dibikin jauh lebih mudah. Biar lebih kebayang, ada satu kisah nyata yang dahsyat banget. Cerita ini membuktikan kalau nggak ada satu orang pun yang berada di luar jangkauan ampunan Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang hidupnya itu, udah tenggelam banget dalam dosa. Bukan dosa kecil-kecilan kayak kita, tapi dosa-dosa besar yang mengerikan. Dosanya, ini bukan main-main. Dia udah membunuh puluhan orang. Puluhan. Bisa bayangin nggak? Rasanya orang kayak gini udah nggak mungkin lagi diampuni kan? Udah di titik paling bawah. Tapi, suatu hari, dia capek. Capek banget sama hidupnya yang begitu. Dan dari rasa lelah itulah muncul satu pertanyaan yang mengubah seluruh hidupnya. Ini pertanyaannya sederhana, tapi dalam banget. Masih ada ampunan nggak buat saya? Pertanyaan yang mungkin dalam versi yang lebih kecil, pernah juga kita tanyakan ke diri kita sendiri. Dan jawaban yang dia dapat luar biasa. Ya, selama kamu beneran mau pulang, selama niat itu ada di hati, pintu ampunan itu selalu terbuka lebar. Oke, sekarang kita tarik ceritanya ke diri kita sendiri. Karena Ramadan itu bukan buat orang-orang suci, justru sebaliknya. Coba kita bandingkan, dosa dia membunuh puluhan orang. Dosa kita mungkin sholat bolong-bolong, sering bikin kesel orang tua, atau kebiasaan buruk yang susah banget ditinggalin. Kalau ampunan buat dia aja ada, masa buat kita nggak ada? Jelas lebih dari cukup kan? Jadi, ingat ya, Ramadan itu ibarat bengkel, tempat buat memperbaiki diri kita yang mungkin banyak kurangnya. Bukan galeri buat pamer kesempurnaan. Ramadan itu justru buat kita yang merasa rusak. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Rasa nggak pantas diampuni itu datangnya dari Allah atau jangan-jangan dari pikiran kita sendiri yang tanpa sadar mengecilkan luasnya rahmat Tuhan?
Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan ini penting banget. Mari kita anggap momen ini sebagai sebuah kesempatan yang mungkin gak datang 2 kali. Ini pesan utamanya. Jangan nunggu jadi baik dulu baru tobat. Jangan nunggu sempurna dulu baru mau kembali. Kalau kita nunggu sempurna, ya kita nggak akan pernah mulai. Ada kalimat yang indah banget dan perlu kita ingat, Allah tuh nggak nunggu kita bersih dulu untuk menerima kita. Justru Dialah yang akan membersihkan kita asalkan kita mau datang kepadanya apa adanya. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Nggak ribet kok. Kadang cuma butuh satu sujud yang benar-benar tulus. Satu doa yang jujur dari dalam hati. Atau satu malam di bulan Ramadan yang kita maksimalkan. Itu aja bisa menjadi titik balik seluruh hidup kita. Dan sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Siapa yang bisa jamin kita ketemu Ramadan tahun depan? Nggak ada kan? Jadi gimana kalau ini adalah kesempatan terakhir kita? Jangan disia-siakan.